Halo teman-teman, mungkin teman-teman pernah menyaksikan foto seperti ini atau cuplikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah menyaksikan foto ataupun video yang beredar di media sosial, baik itu di TikTok, baik itu di YouTube ataupun di Facebook, teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya-tanya, kira-kira apa gerangan yang terjadi? Banyak yang menyatakan itu adalah orang yang sedang kesurupan. Ada juga yang menyatakan itu adalah pasien sakit jiwa, orang stres, orang depresi. Dan ada juga yang menyatakan itu adalah video penampakan asli, video penampakan hantu. Namun, apakah itu sebetulnya? Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru di channel YouTube ini. Teman-teman harus tahu bahwa foto ataupun video yang beredar itu, teman-teman, itu bukanlah video penampakan. Faktanya, ini lebih mengerikan daripada video penampakan hantu, teman-teman. Ini adalah sebuah proyek oleh Rusia yang dilakukan pada zaman Uni Soviet, disebut dengan proyek Russian Sleep Experiment. Apa itu, teman-teman? Mari kita dengarkan penjelasannya dari seorang content creator yang membahas tentang ini. Ada eksperimen yang bernama Russian Sleep Experiment. Eksperimen ini diberi buat 5 orang musuh negara Uni Soviet yang ditaruh di kamar yang ada gasnya. Objek dari eksperimen ini adalah manusia. 5 orang manusia yang dianggap oleh Uni Soviet sebagai musuh negara, tahanan negara. Supaya mereka bisa terus melek selama 30 hari atau sebulan. Nah, eksperimen ini dilakukan di tempat tes facility Uni Soviet tahun 1947. Jadi, 5 orang tahanan Uni Soviet ini, teman-teman, dikurung, dimasukkan ke dalam penjara, ke dalam sel, lalu diberi gas khusus agar mereka tidak bisa tidur selama 30 hari. Mereka diberi gas sehari sekali selama sebulan biar mereka nggak tidur. 5 orang ini diberi janji. Janjinya janji palsu bahwa mereka kalau selamat dan bisa ngelaluin tes ini selama 30 hari nggak tidur, mereka dijamin bakal bebas. Tujuan dari eksperimen ini, teman-teman, tujuannya adalah ingin mengetahui apa yang terjadi kepada manusia jika tidak tidur selama 30 hari secara berturut-turut. Ya, ini sangat tidak manusiawi sekali, teman-teman. Jadi dimulailah eksperimen ini. Nah, di hari pertama sampai hari kelima, walaupun mereka nggak tidur sama sekali, para subjek ini masih bersikap normal. Saya nggak bisa bayangkan, teman-teman. Nggak bisa bayangkan apa yang terjadi kepada kita jika tidak tidur selama 5 hari secara berturut-turut. Sampailah ke hari 9. Salah satu subjek mulai berteriak selama 1 jam penuh, tapi subjek yang lain, keempat subjek yang lain itu diem aja, nggak ada reaksi apapun. Jadi dia teriak, cuma yang lain tuh diem aja, nggak ada reaksi. Nah, subjek yang teriak ini, dia itu teriak sampai pita suaranya hancur. Jadi dia tuh akhirnya dinyatakan bisu, dan dia nggak bisa ngomong lagi. Nah, pas lagi kejadian teriak ini, subjek-subjek yang lain tuh nutupin lubang intip yang ada di kamar mereka tuh dengan kertas sama kotoran mereka. Jadi para peneliti tuh nggak bisa ngeliat ke dalam apa yang terjadi gitu kan. Di hari ke-15, peneliti memutus buat matiin gasnya dan ngebuka kembali kamarnya. Tapi para subjek ini protes, dia marah-marah kalau berontak lah kalau nggak mau gasnya itu dimatiin, ya kan. Mereka takut kalau mereka bakal tidur. Ini terjadi, teman-teman, karena psikologi mereka sudah terganggu, teman-teman. Sudah tidak normal lagi. Sebagai manusia normal, kita butuh tidur minimal 5-8 jam dalam sehari, teman-teman. Loh, ini gimana ceritanya, teman-teman? Sudah tidak tidur 15 hari, dan ketika diminta oleh para peneliti tadi untuk tidur dan dimatikan gasnya, mereka malah takut untuk tidur, teman-teman. Stresnya, depresinya ini sudah sangat luar biasa, teman-teman. Sudah tidak manusiawi lagi. Akhirnya pas dimatiin sama peneliti masuklah. Pas masuk, para peneliti menemukan 4 orang yang masih hidup. Udah dan sendiri dan dan ngeluarin isi perut mereka sendiri selama beberapa hari terakhir. Maaf, teman-teman, kita harus sensor apa yang dikatakan oleh konten kreator ini, teman-teman, karena sudah sangat tidak manusiawi lagi yang terjadi di dalam sel tersebut.
Mereka kayak ngerobek kulit sama otot mereka, ngebuang beberapa isi perut, terus dimakan. Nah, salah satu subjek ini ditemukan mati saat pintu kamar terbuka. Jadi mayat ya udah tangannya kemana, perutnya kemana, palanya kemana gitu kan. Nah, para subjek ini maksa peneliti buat ngasih gasnya lagi. Sampai-sampai mereka tentara dan ngelukain tentara yang lain yang berusaha ngelerai mereka gitu. Jadi mereka marah gitu kan. Jadi yang tersisa tinggal 3 karena yang ditembak 1. Nah, tapi 1 lagi mati karena tidur. Jadi sisanya 2 nih tinggal subjeknya, ya kan. Perwira tinggi Uni Soviet itu meminta buat penelitian terus dilanjutin. Cuma para peneliti udah nolak gitu kan, kayak ini nih udah nggak manusiawi gitu kan, mereka harus diberhentiin sekarang gitu. Tapi perwira tinggi maksa gitu. Akhirnya perwira tinggi lewat utusan yang nyuruh buat si peneliti, 3 orang peneliti ini masuk ke dalam sama para subjek ini, sisa 2 ini ya kan. Akhirnya masuklah 3 peneliti ini ke kamar bersama 2 subjek yang masih hidup ya kan. Satu peneliti ini langsung ngeluarin pistol dan nembak ketua peneliti yang ada di situ. Jadi peneliti sisa 2 dan yang satu lagi tuh kabur, larilah dia gitu kan. Pas salah satu peneliti lagi kabur, si peneliti yang megang pistol ini nembak si bisu. Jadi tinggal 1 nih subjeknya ya kan. Sebelum ditembak sama si peneliti sempat nanya ke subjek, kalau mereka tuh apa sih sebenarnya? Dijawablah sama subjek terakhir. Kami adalah kejahatan yang melekat dalam pikiran manusia yang dikendalikan oleh tidur. Dan akhirnya ditembaklah si subjek terakhir oleh si peneliti ini. Kata-kata terakhir yang terlontar di mulut si subjek terakhir ini adalah, dikit lagi saya bebas. Jadi guys, jangan lupa tidur. Sadis ya teman-teman. Teman-teman juga bisa baca berita ini teman-teman di Google. Silahkan teman-teman searching sendiri teman-teman. Artinya ini adalah kisah nyata teman-teman. Kisah nyata. Silahkan dicari pencarian di Google dengan kata kunci Russian Sleep Experiment teman-teman. Dan teman-teman akan menemukan tentang kisah ini. Tentang kisah 5 orang yang menjadi tahanan, yang menjadi objek penelitian yang ya menurut saya ini sudah sangat tidak manusiawi lagi teman-teman. Diberikan gas dan tidak tidur, dipaksa tidak tidur selama 30 hari. Dan ini hanya berakhir sampai hari ke-15 saja teman-teman. Hingga akhirnya mereka semua berakhir dengan kematian. Ini sangat tidak manusiawi lagi teman-teman. Mungkin teman-teman sama pemikirannya dengan saya, ini sudah sangat tidak manusiawi lagi. Kenapa? Ada orang yang tega melakukan ini teman-teman. Dan mungkin teman-teman, pihak Rusia ataupun pihak Uni Soviet pada saat itu teman-teman memutuskan melakukan hukuman kepada 5 orang ini teman-teman. Karena mereka pantas menurut mereka dihukum. Karena dari berita yang saya baca, yang saya dapatkan, 5 orang ini adalah tahanan seumur hidup. Mereka adalah dianggap musuh yang sangat berbahaya. Mungkin ini adalah pihak mata-matanya lawan politik mereka, atau kejahatan apapun yang mereka lakukan, saya tidak tahu teman-teman. Tetapi yang jelas mereka dilakukan hukuman tidak tidur selama 30 hari. Dan mereka awalnya diberi janji akan dibebaskan jika bisa menjalani hukuman selama 30 hari. Namun akhirnya hanya sampai 15 hari, dan inilah kejadiannya teman-teman. Semuanya tidak ada yang selamat. Oke lah sahabatku semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.